Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo Cilisti, halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik ya? Iya, Civinis apa kabarnya hari ini? Baik Cilisti, Cilisti apa kabar juga? Cici baik dan sehat juga sama. Ya puji Tuhan ya Cilisti ya, kita semuanya baik. Cici berdua senang bisa kembali lagi bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah dalam kebaktian sekolah minggu live streaming GSRI Karawang, Pos PI Cikarang dan Pos PI Cikampek. Cici percaya adik-adik di rumah sudah dengan keadaan yang rapi, bajunya sudah sopan, sudah siap untuk mengikuti kebaktian kita pada pagi hari ini. Iya, sudah siap, Iya. siap Cilisti, pasti sudah siap. Sama seperti kita berdua di sini Iya, sudah betul siap sekali. ya. Untuk itu sekarang yang masih duduk-duduk, yuk sekarang Cici ajak untuk kita semua berdiri. Berdiri karena kita mau berdua menyapa dulu nih untuk adik-adik yang ada di rumah. Untuk itu Cici mau menyapa adik-adik yang ada di GSRI Pos PI Cikarang. Ya halo. Iya, yang ada di Pos PI Cikampek. Ya halo. Di GSRI Karawang. Halo. Dan seluruh adik-adik yang sedang menyaksikan kebaktian sekolah minggu. Ya untuk itu sekarang waktunya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau meminta pertolongan daripada Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita. Untuk itu kita akan menyanyikan pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggal ku sendiri. Ya adik-adik, mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, ikutin Civinis berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk pimpinan untuk pimpinan dan pertolongan Tuhan dan pertolongan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur, bersyukur satu minggu yang sudah kami lewati, Tuhan sudah menolong, menjaga, memelihara kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu. Dan kiranya Tuhan yang pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Begitu juga dengan kami. Ajarlah kami Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami juga teringat dengan teman-teman kami yang belum sempat mengikuti kebaktian sekolah minggu, baik mereka yang dalam keadaan sakit, maupun berhalangan, kiranya Tuhan yang tolong setiap mereka, sehingga minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan jemu-jemu untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, dan terlebih-lebih membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Iya, harus semangat dong, Ci. Iya, masih kurang semangat. Sekali lagi Civinis tanya, masih semangat memuji Tuhan? Semangat. Iya ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus semangat untuk memuji Tuhan. Iya. Kita memuji Tuhan dengan pujian sa aku bisa, atau bersama Tuhan kita pasti bisa. Berharga.
Senang itu ya. sekali Cilisti. Iya, Cici aja ya walaupun pakai masker nih tergambar loh. Dari Sampai tadi sudah senyum. ngos-ngosan ya Iya. Cilisti ya. Dari tadi senyum aja karena kita senang bersama Tuhan itu kita pasti bisa. Betul sekali. Iya, sekarang adik-adik kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan menyanyikan pujian Natal, Ci. Oh ya? Iya, karena kita sebentar lagi mau merayakan Pujian Natal. apa itu Cilisti? Padang rumput yang sunyi. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Padang rumput yang sunyi. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ya adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ko Jordan. Dan untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja
Ya adik-adik, mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami sehingga kami boleh duduk dengan tenang di saat mendengarkan firman Tuhan. Berkati Ko Jordan yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Ko Jordan dipersilahkan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Ko Jordan. Wah, senang banget ya. Hari ini hari Minggu, kita bisa sekolah minggu lagi. Nah, tadi Ko Jordan sudah melihat kalian memuji dan memuliakan nama Tuhan. Luar biasa, keren. Ya, nah sekarang sudah waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita duduk yang rapi. Ya, duduknya di kursi ya, jangan sambil tiduran. Ya. Lalu kita simpan handphonenya, jangan dipegang-pegang. Laptopnya juga simpan di meja. Lalu kita siapkan Alkitabnya. Ya. Nah, tapi sebelum cerita, Ko Jordan mau kasih tahu nih. Ternyata cerita hari ini yang Ko Jordan mau sampaikan adalah cerita favoritnya Ko Jordan waktu sekolah minggu dulu. Mau denger gak? Mau ya? Mau dong, ini menarik sekali. Kenapa? Karena mengubah Ko Jordan waktu dulu. Mengubahnya bagaimana ya? Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, Ko Jordan mau tanya dulu. Siapa kalau malam kan tidur tuh, lalu tiba-tiba kebangun, mau pipis, kebelet ke toilet. Siapa yang pas bangun takut, minta bangunin papa mama dulu sebelum ke toilet. Takut gelap, takut sendirian. Siapa yang seperti itu? Ada nggak? Ada ya? Ada ya? Oh itu ada. Nah, atau kan sekarang musim hujan nih. Atau siapa yang lagi menonton TV di rumah atau nonton YouTube atau main game, lalu tiba-tiba dengar suara petir, jeger, langsung teriak, ya, langsung ngumpet, langsung nangis. Ada yang seperti itu? Ada ya? Ada ya, takut petir. Atau siapa yang takut sendirian? Takut ditinggal sendirian, bangun tidur, Ma, Pa, kemana ini mama papa? Aduh kok ditinggal, takut ya? Takut padahal mama papa sedang pergi sebentar ada di rumah tetangga. Atau ketika hilang di mall, oh takut ya? Pernah? Ada yang pernah nggak lagi ketinggalan di mall lagi belanja? Ada ya? Ada. Atau seperti Ko Jordan waktu itu takut kalau mau ulangan. Nah, ulangannya besok, takutnya sekarang. Padahal udah belajar sungguh-sungguh dan juga udah berdoa, tapi tetap masih ada rasa takut. Takutnya apa? Takut nilainya jelek, takut tiba-tiba lupa jawabannya, takut waktunya gak cukup, takut gurunya tiba-tiba malah jadi galak kalau ulangan.
takut. Tapi setelah dengar firman Tuhan ini, wah, Ko Jordan akhirnya tahu. Jadi percaya diri dan berani, udah gak takut lagi sampai sekarang. Kita mulai ya, kita mau dengar ceritanya ya. Nah, waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Midian, bangsa Amalek, dan bangsa lainnya juga ada yang ikut menjajah. Nah, apa sih itu dijajah? Nah, dijajah itu sama seperti kita punya sesuatu, diambil paksa. Kalau waktu itu bangsa Israel menanam padi, padinya diambil. Waktu itu mereka juga menanam gandum, gandumnya direbut. Ketika itu juga bangsa Israel menanam jagung, jagungnya ikut direbut. Tapi gak cuman itu, hewan-hewannya juga ikut diambil. Sapinya direbut, diambil. Lalu kambingnya direbut, dombanya semua diambil. Jadi waktu bangsa Israel panen, apa yang terjadi? Harusnya seneng ya kalau bangsa Israel panen. Seneng, wah punya banyak makanan. Tapi berbeda dengan waktu itu. Mereka takut. Takut sampai mereka sembunyi. Takut apa? Didatangi oleh bangsa Midian dan Amalek. Mereka datang untuk apa? Untuk mengambil semuanya. Apa yang mereka punya. Semua makanan. Semua gandum padi. Mereka ambil. Datangnya gak cuma 100-200. Gak cuma 1000-2000. Tapi yang datang beribu-ribu. Puluhan ribu, malah prajuritnya sampai ratusan ribu. Ya jelas bangsa Israel takut. Ko Jordan juga kalau di situ pasti takut banget. Orang didatangin banyak prajurit, mau gak mau kita harus kasih apa yang kita punya. Nah, tetapi waktu itu ada pahlawan yang gagah berani dan prajurit yang perkasa. Dia bernama Gideon. Nah, Gideon sedang memanen gandum. Ketika memanen gandum, lalu dia dengar suara. Suara apa ya? Kita dengerin suaranya ya. Gideon, Gideon, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Gideon jawab, siapa itu? Tuhan, 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 aku bukan pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan pasti salah orang. Gideon, pahlawan yang gagah perkasa, pergilah dan selamatkan bangsa Israel. Aduh, Tuhan, aku ini orang biasa, badanku aja kecil nih. Ya, mama papaku juga kecil, aku ini keturunan dari keluarga yang kecil, suku-suku kakek nenekku juga semuanya kecil. Dan aku belum pernah pegang pedang, aku gak bisa berperang. Kan pasukan Midian dan pasukan Amalek banyak sekali Tuhan. Mana bisa aku melawan mereka semua. Aku dengar pasukannya sampai ratusan ribu. Lalu Tuhan berkata, pergilah, selamatkanlah bangsa Israel. Aku akan melindungi engkau dan menyelamatkan engkau, Gideon. Wah, Gideon mendengar itu, apa yang terjadi? Kalau Tuhan sudah berjanji untuk menyelamatkan dia dan menyelamatkan bangsa Israel, janjinya ditepati apa enggak ya? Ditepati ya. Kalau Tuhan sudah berjanji pasti ditepati ya. Seperti Tuhan menepati janji Abraham. Masih ingat ceritanya? Masih ya? Nah, pada saat ini juga Tuhan pasti menepati janjinya melindungi dan menyelamatkan Gideon. Tapi Gideon masih ada takut ya.
masih takut. Aduh gimana ini? Kok aku tiba-tiba disuruh selamatin bangsa Israel? Kan orang Midian itu prajuritnya besar-besar, badannya tinggi-tinggi, banyak lagi. Gimana cara mengalahkannya? Tapi dia tahu Tuhan akan menolong dan menyelamatkan Gideon. Akhirnya Gideon mengumpulkan bangsa Israel untuk ikut membantunya berperang. Gideon hitung prajuritnya satu-satu. 1, 2, 3, 100, 200, 1000. Wah, ternyata prajuritnya ada 32.000 prajurit. Tapi ini masih sedikit dibandingkan prajurit orang Midian dan juga orang Amalek yang totalnya 120.000 prajurit. Wah, masih sedikit dibandingkan prajurit Gideon yang 32.000. Itu sama aja seperti satu orang prajurit nih, prajurit Israel melawan 4 prajurit Midian dan Amalek. 1 melawan 4. Gimana ceritanya bisa menang? Ya. Akhirnya Gideon datang kepada Tuhan. Gideon berdoa, Tuhan, aku masih takut Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan, tolong berikan tanda, berikan aku kekuatan. Tuhan, aku punya potongan bulu domba. Nah, potongan bulu domba ini masih kering, masih baru. Aku mau simpan ini di atas batu Tuhan. Dan Tuhan, kalau besok bulu dombanya ini kering, masih kering, tapi tanah di sekitarnya basah, aku percaya Tuhan pasti akan menyelamatkanku. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, bener, aduh, bulu dombanya itu kering, tapi tanah di sekitarnya basah. Ya, padahal nggak ada hujan, lalu padahal juga nggak ada embun, tapi tetap aja kering. Dan yang lainnya basah. Hebat ya. Tuhan, ya gimana ceritanya yang lain basah, tanah dan rumputnya basah, tapi itunya tetap kering padahal nggak ada pelindung. Wah, Tuhan Maha Kuasa ya, bisa seperti itu ya. Lalu Gideon berdoa lagi, Tuhan, tapi Tuhan sekali lagi Tuhan, kalau bulu dombanya ini basah, tetapi tanah di sekitarnya kering, Tuhan tolong. Tuhan, aku percaya pasti Tuhan akan menyelamatkanku. Besoknya apa yang terjadi? Betul, bulu dombanya yang ada di batu itu basah, tapi tanah di sekitarnya malah kering. Padahal nggak ada hujan. Ya, kalaupun ada embun, harusnya tanahnya juga harusnya basah juga. Tapi malah bulu dombanya yang tetap basah. Hebat ya. Karena itu Tuhan Maha Kuasa. Ya, apapun bisa terjadi. Dan akhirnya Gideon percaya, wah terima kasih Tuhan atas tanda yang Tuhan sudah berikan. Aku sekarang berani, aku mau menyelamatkan bangsaku. Dan aku tahu Tuhan akan melindungi aku dan prajuritku. Wah, akhirnya mereka berkemah. Gideon dan prajuritnya berkemah. Ketika berkemah, Tuhan melihat, Gideon, prajuritmu ini terlalu banyak. Tanyakan kepada mereka, jika mereka takut, suruhlah mereka pulang. Lalu Gideon menjawab, aduh Tuhan, kan mau perang. Kalau misalnya ditanya seperti itu, pasti banyak yang takut. Pasti banyak yang pulang, bagaimana ini? Tetapi Gideon tetap tanya kepada prajuritnya, prajurit, siapa yang takut? Kalian pulang sekarang. Bener aja, banyak yang pulang.
dari 32.000 menjadi 10.000 saja sisanya. Wah, yang pulang berapa banyak ya? Ada yang tahu? Iya, yang pulang 22.000 prajurit. Waduh, 22.000 prajurit telah pergi meninggalkan Gideon dan sisanya hanya 10.000 prajurit. Itu sama aja seperti satu orang prajurit Israel nih ya, melawan 12 orang sekaligus. Kan 10.000 melawan 120.000. Gimana bisa menang? Aduh. Gideon mulai ada takut lagi ya. Karena 10.000 melawan 120.000, gimana bisa menang? Seperti satu melawan 12 orang sekaligus. Wah, mereka minum tuh. Mereka kan kemahnya deket sungai. Mereka minum air sungai bersamaan. Tapi ada 2 tipe prajurit yang minum air sungai. Yang tipe pertama, itu ada prajurit yang minum pakai tangan. Ambil airnya pakai tangan lalu diminum. Seger. Ambil lagi sekali lagi. Seger. Tapi ada juga yang kedua, ada yang minum langsung dari sungainya. Segar. Lalu Tuhan melihat itu dan Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, kamu pisahkan mana yang minum dengan tangan, pakai tangan, mana yang minum tanpa pakai tangan tapi langsung dari sungai. Akhirnya Gideon kasih tahu, prajurit tadi siapa yang minum pakai tangan? Coba ke sebelah kiri. Yang minum pakai langsung dari sungai, nggak pakai tangan, coba ke sebelah kanan. Akhirnya mereka terpisah menjadi 2. Ada yang minum pakai tangan, ada yang minum langsung dari sungainya. Akhirnya Tuhan berbicara kepada Gideon, Gideon, kamu suruh pulang mereka yang minum langsung dari sungai, dan prajurit yang minum pakai tangan itu adalah prajuritmu yang akan nanti melawan bangsa Midian dan bangsa Amalek. Gideon hitung, siapa tadi yang minum pakai tangan? Hitung 1, 2, 3, 4, 100, 200, 297, 298, 299, 300. Udah 300. Tuhan, tapi yang minum pakai tangan hanya 300. Yang lainnya langsung dari sungai. Aku harus suruh pulang mereka yang minum dari sungai dan berperang dengan 300. Aduh, gimana ini? Tapi Gideon tetap taat. Apa yang Tuhan perintahkan, Gideon lakukan. Akhirnya sisanya pulang. Dan Gideon hanya memiliki prajurit 300 orang saja. Apa? 300 melawan 120.000 orang. Pasti kalah. Gimana bisa menang? Orang hanya ada 300. Tapi prajurit lawan malah ribuan, ratus ribuan, 120.000. Itu sama seperti satu orang dikelilingi 400 prajurit sekaligus. Waduh, pasti kalah ya. Gimana ceritanya ini? Aduh, aku pasti kalah Tuhan. Gideon takut ya. Gideon merasa takut lagi. Tapi ketika malam hari, ketika mereka berkemah dengan hanya Gideon dan 300 prajuritnya, Tuhan berbicara kepada Gideon. Gideon, sekarang ajaklah pelayanmu pergi menyelinap ke perkemahan musuh. Kamu akan mengetahui apa rencanaku. Wah, Tuhan berkata demikian. Lalu Gideon ajak pelayannya bernama Pura. Pura, ayo sini.
kita punya rencana. Kita mau menyelinap ke perkemahan musuh. Diam-diam. Akhirnya Gideon menyelinap ke perkemahan musuh dengan pura. Sampai di perkemahan musuh, ada 2 prajurit yang lagi ngobrol. Pura, jangan berisik. Kita mau dengerin apa prajurit itu. Aduh, tahu nggak? Kemarin aku mimpi loh. Aku mimpinya aneh banget. Mimpinya masa ada sepotong roti nih, sepotong roti gandum menggelinding ke perkemahan kita. Perkemahan kita langsung hancur. Semuanya hancur tanpa tersisa. Padahal cuman sepotong roti gandum. Waduh, itu sih sepertinya tanda dari Tuhan kalau itu adalah Gideon. Gideon, Tuhan sudah pilih dia untuk menyerang perkemahan ini. Perkemahan orang Midian dan orang Amalek. Waduh, kayaknya itu aku tidak suka itu. Gideon langsung mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan sudah memberikan tanda kalau aku dan bangsa Israel akan memenangkan pertempuran ini. Dan Tuhan akan menyelamatkanku dan bangsa Israel. Wah, Gideon mengucap syukur kepada Tuhan dan dia langsung lari ke perkemahan. Nah, ketika dia lari, dia sampai di perkemahan, dia bangunkan semua prajuritnya. Prajurit, bangun. Mari kita saatnya menyerang. Saat ini, sekarang juga. Ayo bangun, persiapkan diri kalian. Prajuritnya apain ya? Kalau mau perang, biasanya ambil apa ya? Kalau mau bertempur ya, senjatanya. Kan biasanya kan senjatanya senjata api ya, tembak-tembakan. Tapi dulu kan gak ada. Ambilnya apa? Ya, mereka ambil peralatan mereka. Mereka ambil perisai dulu. Setelah perisai, mereka ambil pedangnya. Tapi kata Gideon, tunggu. Wah, ada apa lagi nih? Kata Gideon, ambillah trompet itu dan juga obor itu. Kamu pegang trompetnya di tangan kanan dan obornya di tangan kiri. Wah, kok mau perang malah bawa trompet sama obor? Gimana kita bisa menang? Kan ada 300 orang melawan 120.000 orang dengan trompet dan juga obor. Gimana ceritanya? Tapi prajuritnya harus ikutin kata Gideon karena Gideon adalah pemimpinnya. Lalu Gideon berkata, ambillah trompet itu dan obor itu. Aku akan membagi kalian ke 3 bagian, di kanan, di kiri, dan juga di depan. 300 dibagi 3. Berapa ya satu pasukannya ya, satu grupnya ya? Betul, satu pasukan ada 100 prajurit. Mereka terbagi menjadi 3 dan mereka memegang trompet di tangan kanan dan obor di tangan kiri. Nah, Gideon lalu melanjutkan berbicara. Saat bersamaan, kata Gideon, kalian tiupkan trompetnya dan juga pecahkan kendi yang menutupi obor kalian. Lalu kalian teriakan, untuk Tuhan dan untuk Gideon. Lalu prajurit melakukan apa yang diperintahkan oleh Gideon. Mereka membagi diri mereka menjadi 3 pasukan. 100 di kanan, 100 di kiri, dan 100 di depan. Lalu di saat yang bersamaan mereka sudah mengepung perkemahan orang Midian dan orang Amalek. Lalu mereka meniupkan trompetnya bersamaan dan juga memecahkan kendi yang menutupi obor mereka. Lalu mereka berteriak, untuk Tuhan dan untuk Gideon. Lalu suara trompetnya keras sekali dan
para prajurit orang Midian dan orang Amalek merasa terkepung. Wah, suara apa itu? Keras sekali. Wah, di kanan ada, di kiri juga ada, di depan ada. Aduh, kita terkepung. Ayo teman-teman, kita dikepung. Wah, mereka panik dan ketakutan. Ada yang lari ke bagian atas bukit dan juga ada yang turun dari bukit. Dan juga apa yang terjadi? Mereka juga ada yang mengeluarkan pedangnya. Lalu mereka menyerang. Tetapi karena waktu itu gelap, wah ternyata mereka menyerang temannya sendiri, pasukannya sendiri. Dan juga mereka menyerang satu sama lain. Sampai akhirnya pasukan Midian dan Amalek dikalahkan. Dan juga raja-raja mereka dikalahkan oleh Gideon saat itu selanjutnya. Wah, dari 300 orang itu saja ya, bisa mengalahkan pasukan yang besar sekali berjumlah 120.000 orang. Itu karena siapa ya? Karena pasukan Gideon? Bukan. Karena Gideon sendiri? Bukan. Tapi karena Tuhan menyelamatkan, melindungi Gideon pada saat itu. Dan juga melindungi pasukannya. Ya. Tuhan memberikan keberanian yang luar biasa dan percaya diri kepada Gideon untuk bisa mengalahkan bangsa Midian dan bangsa Amalek dengan hanya 300 prajurit saja. Wah, kalau Ko Jordan di situ pasti takut banget kalau Ko Jordan jadi prajuritnya. Ya, bayangkan 300 orang melawan 120.000 prajurit, tapi bisa menang. Memang luar biasa Tuhan yang kita punya ya. Nah, Tuhan memilih Gideon yang masih muda, masih kecil untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya, tapi Gideon, apa yang Gideon lakukan? Gideon gak menolak. Gideon mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, walaupun ada rasa takut yang luar biasa. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada Gideon dan juga keberanian dan kepercaya dirian, sehingga apa? Sehingga Gideon berani dan mau bisa mengalahkan bangsa Midian dan bangsa Amalek dengan 300 prajurit. Wah, hebat ya, Tuhan kita maha kuasa. Nah, ketika waktu itu Ko Jordan mendengar cerita seperti itu, cerita Gideon, lalu Ko Jordan percaya kalau Tuhan selalu ada bersama Ko Jordan dan Tuhan akan menemani Ko Jordan waktu ketakutan, sendirian, kegelapan, bahkan ketika mengerjakan soal ulangan. Ya. Nah, pada saat itu Ko Jordan berdoa dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama Ko Jordan seperti Tuhan memberikan keberanian, melindungi dan menyelamatkan Gideon. Nah, setelah itu bangsa Israel bebas dari penjajahan ya, dan hidup dengan damai selama 40 tahun. Ya. Itu karena siapa? Karena Tuhan yang memimpin dan menyelamatkan Gideon. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Luar biasa ya, tepuk tangan ya untuk Tuhan ya. Wah, hebat sekali. Nah, sekarang Ko Jordan mau ajak kalian semua untuk menulis sesuatu. Nah, coba ambil satu lembar kertas. Ambil satu lembar kertas ya. Kita cari satu lembar kertas yang ada di situ. Kalian bisa stop dulu atau pause dulu video ini. Nanti kalau kertasnya udah ketemu, lalu kalian bisa play lagi. Oke, nah ini adalah
kertas Ko Jordan. Ya. Mau kertas yang bergaris ataupun polos putih, mau kecil ataupun besar, gak apa-apa, bisa dipakai. Oke. Dan jangan lupa pulpennya. Nah, ini pulpen atau pensil untuk menulis. Ya. Oke, udah ketemu? Udah ya? Nah, kalau belum, Ko Jordan kasih waktu, kalian bisa pause dulu video ini, lalu datang lagi untuk play dan kita mau siap menulis. Tulis apa ya? Kita mau tulis ketakutan kita. Apa aja ya ketakutan kita? Tadi kegelapan. Siapa yang takut gelap? Ada ya? Kita tulis ya. Kegelapan. Kegelapan. Takut petir ya. Musim hujan suka banyak petir. Takut petir. Kita tulis, aku takut petir. Takut petir. Aku takut sendiri Ko Jordan. Takut ditinggal papa mama. Takut sendiri, kita tulis ya. Takut sendiri. Takut apa lagi? Takut tes ya, takut ulangan. Ada yang takut tes ulangan? Walaupun udah belajar, tapi udah berdoa juga, tapi tetap aja masih takut. Ada ya? Ada ya? Takut ulangan. Nah, kalian bisa tulis isi sendiri apa ketakutan kalian yang lain. Mungkin takut sakit, takut badut, ya. Dan yang lain-lainnya kita mau tulis di sini, ya, yang membuat kita sedih dan takut. Ya. Nah, sekarang kita mau lipat kertasnya, kita lipat, kita simpen dulu ya kertasnya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Kertas tadi tetap disimpan. Ya, kita mau pakai lagi setelah berdoa. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, aku sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, aku sudah mendengarkan cerita Gideon. Tuhan, aku percaya Tuhan, Gideon yang Tuhan pilih, yaitu Gideon yang pemberani, sudah menyelamatkan bangsa Israel. Dan aku percaya hanya Tuhan saja yang memberikan keberanian kepada Gideon. Dan aku percaya Tuhan yang sama melindungiku dan menyertaiku di saat aku ketakutan. Dan aku percaya Tuhan selalu bersamaku. Dan Tuhan, aku sudah menulis semua ketakutanku. Tuhan tolong singkirkan ketakutanku ya Tuhan. Dan Tuhan, ajarlah aku semakin percaya dan semakin berani mengalahkan ketakutanku, karena aku tahu Tuhan lebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Nah, kertas yang tadi kita ambil lagi. Ya, kita remas-remas kertasnya sekarang. Ini kan ketakutan kita tadi ya. Kita remas-remas, kita percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan Gideon, yang memberikan keberanian kepada Gideon, adalah Tuhan yang hidup, yang ada bersama dengan kita juga pada saat ini. Dan Tuhan lebih besar dari segalanya, dari ketakutan kita, dari apa yang membuat kita sedih. Tuhan itu lebih besar. Dan kita tahu sekarang Tuhan selalu ada
bersama dengan kita karena kita sudah menyerahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, oke. Nah sekarang kertasnya kita mau buang ke tempat sampah. Mari kita buang. Saat ini kita mau baca ayat hafalan kita. Ya, yuk kita ambil Alkitabnya, kita mau buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim 6 ayat 12. Ya, sudah ya? Kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Sekali lagi ya, kita mau percaya bahwa ayat ini memang benar. Dan Tuhan menyertai kita sampai sekarang dan sampai seterusnya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Nah, itu adalah cerita favorit Ko Jordan waktu Ko Jordan sekolah minggu. Dan sampai saat itu dan sampai sekarang juga Ko Jordan masih ingat cerita itu. Dan menjadi cerita favorit Ko Jordan sampai sekarang. Semoga itu juga menjadi cerita favorit kalian. Nah, saat ini kita mau lanjutkan ibadah kita ya selanjutnya. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu berikutnya. Bye. Ya, adik-adik, kita bersyukur ya hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya sangat memberkati sekali. Betul, sangat memberkati sekali Iya, Cici percaya semuanya di sini pernah merasa takut. Sama seperti Cici Koko di sini juga pernah merasakan takut. Tetapi kita tidak lupa bahwa kita punya Allah yang maha kuasa dan sangat baik. Ketika kita takut, kita boleh ingat, oh ya, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Sama seperti Tuhan bersama dengan Gideon. Ya, sekarang kita mau belajar untuk tidak takut karena kita ada bersama dengan Tuhan. Nah, untuk itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita nanti kalau gereja sudah dibuka, adik-adik boleh membawa persembahan ke gereja. Untuk itu kita akan mengakhiri sambil kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian Jangan Kamu Khawatir. Burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan
Ya adik-adik, sekarang Cici ajak untuk kita berdiri. Kita mau berdoa. Kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Matanya ditutup, lipat tangannya, tundukkan kepala, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dari awal hingga akhirnya Tuhan telah menolong kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami, yang begitu sayang kepada kami. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dari hari kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Kami bersyukur punya Allah yang maha kuasa. Untuk itu kami tidak mau takut ketika kami sedang ketakutan. Kami mohon Tuhan, Tuhan tolong kami. Berikan kami kekuatan dan kami mau percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan yang berasal daripadamu. Biarlah Tuhan terima dengan senang hati. Tuhan memberkati orang tua kami yang bekerja untuk kami. Kami juga mau ingat Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini sedang berhalangan. Biarlah kasih Tuhan yang sama mengasihi kami, mengasihi teman-teman kami yang lain, supaya di minggu yang akan datang kami bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah kita sudah selesai, boleh saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan.